Alternatif kedua penyelesaian masalah perpindahan panas konduksi dua dimensi tanpa pembangkitan panas dan kondisi tunak adalah metode grafis. Prinsip metode ini adalah melukis garis isotermal dan garis isoflux pada bidang geometri yang dianalisis. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, persyaratan yang harus dipenuhi adalah garis isotermal dan isoflux harus tegak lurus satu sama lainnya. Solusi diperoleh apabila seluruh garis isotermal dan isoflux yang dilukis sudah saling tegak lurus. Terkadang diperlukan beberapa kali percobaan dalam melukis garis-garis tersebut. Karena sangat sulit memenuhi persyaratan ini, pendekatan dilakukan dengan membuat syarat yang lebih longgar, yakni pada setiap segi empat yang terbentuk, rata-rata jumlah panjang sisi yang berhadapan dibuat hampir sama. Dalam gambar ini ditunjukkan delta X dibuat hampir sama dengan delta Y. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah sifat simetri geometri yang dianalisis. Dengan adanya sifat simetri ini, proses melukis ini cukup dilakukan pada sebagian geometri tersebut. Dalam contoh ini, analisis cukup dilakukan pada seperdelapan geometri. Berikut adalah langkah-langkah metode grafis. Pertama, menentukan garis-garis simetri yang relevan untuk menyederhanakan analisis. Kedua, memperhatikan bahwa garis simetri adalah permukaan adiabatik. Ketiga, membuat sketsa garis isotermal. Garis isotermal harus selalu tegak lurus pada permukaan adiabatik. Dan keempat, membuat sketsa garis isoflux. Garis isotermal dan isoflux harus berpotongan secara tegak lurus, di mana semua sisi segi empat diusahakan memiliki panjang yang hampir sama. Gambar berikut ini memperlihatkan contoh lukisan garis-garis isotermal dan isoflux pada bidang yang merupakan bagian dari geometri berupa permukaan bujur sangkar dengan lubang berupa lingkaran di bagian tengahnya. Perhatikan bagaimana kita memilih garis-garis simetri untuk menyederhanakan analisis. Dengan memilih garis-garis simetri ini, kita hanya perlu memperhatikan seperdelapan bagian geometri tersebut. Pada gambar ini, garis-garis isotermal membentuk 3 buah lajur dan garis-garis isoflux membentuk 6 buah lajur. Perhatikan semua bidang segi empat yang terbentuk memiliki jumlah panjang sisi rata-rata yang berhadapan yang hampir sama. Setelah memperoleh lukisan garis-garis isotermal dan isoflux yang memenuhi persyaratan, laju perpindahan panas total Q dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan seluruh laju perpindahan panas pada setiap lajur isoflux yaitu QE. Apabila terdapat M lajur isoflux, maka laju perpindahan panas total Q sama dengan M dikalikan dengan QE. Besarnya QE dihitung dengan menggunakan hukum Fourier, di mana QE hampir sama dengan K dikalikan dengan AI, dikalikan dengan delta TJ per delta X, yang hampir sama dengan K dikalikan dengan delta Y, dikalikan dengan L, dikalikan dengan delta TJ per delta X. Perbedaan temperatur T1 dikurang T2, yaitu delta T12, sama dengan jumlah beda temperatur pada tiap lajur isotermal delta TJ. Apabila terdapat N lajur isotermal, delta T12 sama dengan sigma dari J sama dengan 1 hingga N delta TJ sama dengan N dikalikan dengan delta TJ. Dengan mensubstitusikan QI dan delta TJ, dan karena delta X hampir sama nilainya dengan delta Y, laju perpindahan panas Q hampir sama dengan M dikalikan L dibagi dengan N dikalikan dengan K dikalikan dengan delta T12.
Jika persamaan Q hampir sama dengan M dikalikan dengan L per N dikalikan dengan K dikalikan dengan delta T12 ditulis sebagai Q sama dengan S dikalikan dengan K dikalikan dengan delta T12, maka diperoleh S sama dengan M dikalikan dengan L dibagi dengan N. Besaran S ini disebut sebagai faktor bentuk atau shape factor. Kemudian apabila kita tulis persamaan laju perpindahan panas Q dalam bentuk hukum Ohm, maka dapat ditunjukkan bahwa tahanan konduksi dua dimensi sama dengan 1 per S dikalikan dengan K. Dengan demikian, apabila nilai S dapat ditentukan, maka laju perpindahan panas konduksi dua dimensi dapat dihitung dengan mudah. Tabel 41 ini memperlihatkan formula untuk menentukan nilai faktor bentuk S untuk berbagai kasus yang sering ditemui pada permasalahan keteknikan. Misal untuk kasus 1, yaitu bola isotermal yang ditanam dalam suatu medium semi-infinite. Untuk bola berdiameter D dan bertemperatur T1 yang ditanam sedalam Z dari permukaan dengan temperatur T2 dan apabila kedalaman Z lebih besar dari D per 2, maka nilai faktor bentuk dapat dihitung dengan formula 2πD per 1 dikurangi D per 4Z. Berikut adalah lanjutan tabel 41, di mana kita dapat melihat kasus lain, misalnya kasus 5, di mana silinder bulat horizontal dengan panjang L berada di antara bidang paralel dengan panjang yang sama dan dengan lebar tak berhingga. Jika persyaratan Z jauh lebih besar dari D per 2 dan L jauh lebih besar dari Z dipenuhi, maka faktor bentuk S dapat ditentukan dengan formula 2πL per ln 8Z per πD. Berikut ini masih ditunjukkan lanjutan tabel 41 untuk kasus-kasus lainnya. Dari berbagai kasus yang diberikan dalam tabel 41 ini, kita tinggal memilih kasus mana yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan.